Halo, kembali lagi di channel kami, channel yang akan mengupas segala hal tentang mitos, fakta, dan seputar tentang batu mulia di Indonesia ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Wahana Adi. Saya adalah geologis dari AGT Lab yang sekarang kantor kami berada di Semarang dan Jakarta. Kemarin kita sebelumnya telah membahas sekilas tentang FAQ, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Apakah origin apa sih? Batu apa sih? Penting nggak sih? Kita udah bahas ya kemarin ya. Lalu kita sekilas membahas tentang batu-batu yang sulit dibedakan karena warnanya sama. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membedakannya, alat-alat apa yang akan digunakan di laboratorium untuk memeriksanya dan mendiferensiate batu-batu tersebut. Jadi jangan lewatkan channel ini ya. bensound.com. bensound.com. Teman-teman semua, saya sebelum membahas di part kedua ini, kemarin saya sudah mengupload tentang beberapa peralatan yang digunakan dalam laboratorium geologi, terutama di kantor kami untuk pemeriksaan dan beberapa alat-alat yang menunjang dalam proses identifikasi tersebut. Kenapa saya upload seperti itu? Jadi karena hari ini kita akan membahas bagaimana mendiferensiate batu-batu tersebut. Jadi saya mengupload video-video dan foto-foto tentang perlengkapan yang akan kami gunakan. Tapi untuk kali ini kita akan membahasnya secara sederhana ya. Jadi kita akan menggunakan 3 parameter untuk mengidentifikasi batuan-batuan tersebut. Jadi kemarin kita kan sudah membahas bahwa saya memberikan foto batu berwarna hijau seperti ini. Lalu saya memberikan batu berwarna colorless atau tanpa warna seperti ini juga. Kita akan membedakannya menggunakan beberapa alat yang digunakan di laboratorium. Jadi sebenarnya alat terbentuk ada banyak sekali, sudah saya berikan kemarin videonya sebelum ini saya upload. Kita banyak sekali parameter di laboratorium, jadi prosesnya bisa mengecek indeks biasnya. Alatnya seperti ini ya, atau disebut dengan refractive index. Lalu ada juga polariskop. Polariskop adalah alat yang membedakan karakter optik dari tiap-tiap batuan tersebut. Tapi itu tidak akan kita bahas. Kita skip, kita lanjut ke alat berikutnya, yaitu disebut massa jenis. Alat tersebut kita disebut specific gravity scale atau timbangan massa jenis. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, timbangan massa jenis ini penting sekali dalam proses identifikasi setelah menentukan indeks bias dari batuan tersebut. Nah, lalu sebenarnya dari 2 alat ini cukup nggak sih? Sebenarnya cukup sih, cuma kita memerlukan tes-tes tambahan untuk menjaga dan memastikan bahwa akurasi dari setiap batu yang kita periksa benar adanya. Nah, lalu berikutnya adalah yang akan kita gunakan adalah parameternya adalah kekerasan. Kekerasan ini tidak akan bisa dicek melalui sebuah metode yang destruktif, berbeda dengan di geologi. Jadi kekerasan kita akan gunakan dengan cara digores. Alatnya seperti ini ya. Jadi sebenarnya alat geologi juga sih, cuma digunakan di laboratorium dengan parameter tertentu, dengan cara tertentu yang tidak merusak dari penampakan batuan itu tersebut. Jadi begitu ya, ada 3 alat ini yang akan kita gunakan. Lalu gimana sih bedanya? Nah, jadi dari alat tersebut akan mendapatkan hasil angka seperti ini, batu hijau. Nah, batuan hijau tersebut memiliki massa jenis yang berbeda dan memiliki indeks bias yang berbeda pula. Nah, lalu gimana sih cara membedakannya? Ya, pembahasan angka ini kita konfirmasi di sebuah tabel yang menjelaskan tentang
klasifikasi batuan tersebut. Tapi batuan hijau tersebut memiliki indeks phase yang berbeda pula, massa jenis dan kekerasan yang berbeda. Jadi seperti ini ya hasil pembacaannya ya, angkanya ya. Nah, jadi begitu di laboratorium kita memeriksanya menggunakan alat-alat yang digunakan secara standar di laboratorium gemologi. Jadi tidak bisa, mungkin bagi orang awam yang kurang tahu tentang laboratorium, hanya kira-kira atau asal keker atau apa, nggak tahu apa yang dikeker. Jadi ya ini ya teman-teman semua ya. Nah, ini sekilas dari dua batu tersebut angka-angka yang dihasilkan. Yang satu batu hijau tersebut menghasilkan angka 154 dengan massa jenis 2,65 dan kekerasan 7. Yang satunya lagi batu yang oval menghasilkan indeks bias 2,15 atau OTL. OTL berarti dia udah melebihi dari angka yang dihasilkan oleh refraktometer itu tersebut. Lalu dengan massa jenis yang sangat luar biasa berat sekali, 5,65. Massa jenis ini bahkan melebihi massa jenis berlian yang hanya 3,5. Nah, lalu dihasilkan juga sebuah kekerasan yang cukup keras juga dengan indeks bias setinggi itu, menghasilkan kekerasan yang cukup keras juga. Lalu apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah batu yang pertama tadi yang dengan massa jenis 1,54 ini, batu tersebut masuk dalam famili kuarsa atau kita sebut dengan quartz. Nah, batu yang satunya lagi kita sebut dengan famili di grup gemologi kita menyebutnya dengan kubik zirconia. Kenapa kita sebut kubik zirconia? Sebelum itu kita akan bahas batu kuarsa dulu ya. Jadi batu kuarsa yang hijau tadi dengan pembacaan 3 alat tersebut kita hanya dapat menentukan spesies dari batuan tersebut. Varietasnya, spesiesnya kuarsa, varietasnya dari batuan berwarna hijau kuarsa menghasilkan nama yang kita sebut dengan praseolit quartz. Nah, tapi belum tentu natural. Masih ada proses lagi. Nah, proses lagi kita harus melalui alat yang disebut dengan mikroskop. Alat itu kita akan melihat beberapa inklusi batu yang menandakan natural atau sintetisnya. Karena untuk sintetik dari kuarsa dibentuk dengan menggunakan metode hidrotermal yang mungkin next akan kita bahas ya. Nah, intinya setelah kita cek melalui mikroskop, ternyata di situ ada beberapa ciri yang kita sebut sebagai ciri sintetik, baik nail head spicule, ciri dari hidrothermal ground, atau juga seed plate. Nah, ini benih-benih kristal yang biasanya kita temukan di sebuah sintetik quartz. Nah, kita harus waspada ya dari teman-teman juga bahwa dengan menggunakan parameter seperti itu tadi kita masih belum cukup, jadi diperlukan alat tambahan. Nah, berikutnya kita akan bahas ya alat tambahan itu apa aja ya. Tapi dari pembacaan kami yang satu adalah sintetik quartz, sintetik praseolit quartz karena berwarna hijau ya. Nah, yang satu lagi disebut kubik zirconia. Kenapa disebut kubik ya? Karena memang kita mengistilahkan kubik zirconia adalah sintetis atau tiruan dari batu natural zirconia. Padahal sebenarnya spek yang dihasilkan itu berbeda sekali loh. Nah, kalau dengan spek batu setinggi ini biasanya di lab langsung dikeluarkan sintetik kubik zirconia. Jadi gimana kesimpulannya? Dua batu tersebut tidaklah natural. Jadi begitu ya teman-teman ya. Dari identifikasi tersebut kita bisa membaca bahwa untuk mendiferensiasi sebuah batu di laboratorium memerlukan proses yang cukup lama dan bertahap. Nah, proses bertahap itu pun harus dilewati secara urut, secara teliti, dan secara hati-hati. Karena apa? Karena banyak sekali kesulitan-kesulitan di saat menggunakan alat itu tersebut, baik kita salah membaca atau kita lupa bahwa ada urutan-urutan yang terlewati. Jadi begitu ya teman-teman ya. Dua batu tersebut ini adalah semuanya sintetis. Begitu teman-teman. Berikutnya batu yang berwarna
colorless atau tanpa warna. Nah, batuan tersebut di sini pasti teman-teman semua akan bingung. Batunya warnanya putih semua ya, gitu kan. Nah, apa sih? Gimana sih cara bedainnya? Ya, seperti tadi. Kita cek indeks biasnya, kita cek massa jenisnya, kita cek hardness-nya, optik karakter, dan lain-lain pastinya banyak sekali yang akan kita gunakan baik dikroskop, spektroskopi semuanya akan digunakan. Tapi kita nggak akan bahas jauh-jauh. Kita akan bahas 3 aja. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman semua. Nah, batu yang dalam cincin menghasilkan indeks Beer 1,61, Sg 3,56 dengan kekerasan 8. Jadi dapat dipastikan batu berwarna kalah tersebut walaupun terdapat di dalam cincin, tapi ini tidak direkomendasikan ya. Batu harus dilepas pengujiannya. Di pengujian ini sudah kita lepas, lalu kita pasang di cincin, lupa ya. Jadi apa namanya, kita lupa kalau harusnya kita foto dalam bentuk terlepas juga. Tapi SG sudah kita konfirmasi. Jadi batu tersebut adalah batu topas, colorless topas. Jadi semuanya ini colorless ya. Nah, lalu batu berikutnya di sebelahnya menghasilkan indeks Beer 1,54 dan SG 2,65. Massa jenisnya 2,65 ya teman-teman ya. Nah, kekerasannya berapa sih? 7 ternyata. 7, jadi yang dihasilkan adalah batuan dari jenis kuarsa. Nah, kita konfirmasi lagi, natural apa sintetis? Nah, setelah kita cek ternyata natural. Tidak ada ciri-ciri sintetik yang tadi saya sudah sebutkan ya di batuan yang berwarna hijau tadi ya. Nah, lalu berikutnya batu dengan indeks bias 2,17 atau OTL out of limit. Lalu yang berikutnya SG-nya 5,65, kekerasannya 8,5. Ayo, lupa kan? Sama kayak yang tadi. Jadi sama kayak hijau tadi juga ya, itu sintetik kubik zirconia. Jadi jangan sampai terkecoh. Di laboratorium harus mengecek dengan secara teliti dan seksama. Nggak bisa laboratorium ngecek batu, Pak mau tanya ini batu apa, dengan lihat warnanya aja. Mohon maaf, ada sebuah parameter yang digunakan di dalam uji laboratorium di laboratorium kami atau di laboratorium Batu Mulia. Jadi begitulah parameternya. Kenapa tidak bisa serta-merta konsumen menunjukkan batu lalu kita menjawab? Tidak bisa. Jadi seperti itu ya. Lalu berikutnya apa ya ini ya? Ini batu berikutnya sebelahnya ya, dengan indeks bias 2,65 sampai 2,69 range-nya ya. SG-nya spesifik heavy-nya 3,22 dengan hardness 9,3. Wah, keras sekali ya batunya, 9,3. Batu apa sih ini? Pasti ya. Ini yang sering digunakan untuk dalam meniru atau dari dan karakter dari sebuah batu yang disebut dengan berlian. Nah, spek batu tersebut kita sebut dengan moissanite. Moissanite pasti sintetik. Kapan-kapan kita akan jelaskan ya, kenapa sintetik moissanite itu natural atau sintetik, gimana sih bedanya. Kita lihat di channel berikutnya ya, di apa namanya, tunggu di liputan berikutnya. Lalu berikutnya batu yang terakhir dengan indeks bias 1,5 sampai 1,52, massa jenis 2,39, spesifik gravity-nya dengan kekerasan 6. Nah, bingung lagi kan? Beda lagi kan dengan semuanya tadi spek-speknya masing-masing batu. Batu tersebut kita nyebutnya dengan petalit. Nah, petalit ini juga batu yang memiliki warna atau tidak memiliki warna colorless ya, kita sebutnya ya, warna yang colorless ya. Jadi itu ya teman-teman ya, dari semua tadi apa namanya, batuan ini kita tidak dapat membedakan secara kasat mata, secara ini batu apa ya. Mungkin dari pengalaman bisa batuan-batuan tertentu dengan tampilan fisik yang khas. Contoh kita sebut turquoise, tapi turquoise juga belum tentu juga ya. Turquoise masih ada batuan-batuan lain yang mirip-mirip turquoise. Nah, apa sih batuannya mirip? Next time deh kita akan ulas lagi ya. Tapi ini untuk edukasi bahwa di laboratorium terjadi sebuah proses identifikasi melalui proses dan analisis yang
terukur, terstandar, dan urut gitu. Ya, jadi kita bisa memberikan data ini kepada konsumen bahwa batu yang telah melalui proses ya seperti ini hasilnya gitu kan. Prosesnya seperti ini, alat yang kita gunakan seperti ini. Itu konsumen wajib tahu. Jadi konsumen pun harus bertanya kepada laboratorium proses apa yang telah dilewati untuk mengecek batuan saya atau yang kita cek. Jadi sekilas seperti itu ya teman-teman ya, proses di laboratorium. Jadi untuk sementara kita bahas seperti itu dulu. Besok kita akan bahas tema-tema yang lebih santai mungkin ya, atau lebih in ya, tentang batu mulia ya. Jadi yang fakta mitos mungkin next time kita akan ulas perlahan. Jadi sementara sampai di situ dulu teman-teman. Salam dari saya, tetap selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jangan lupa vitaminnya diminum. See you next time dan